Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Slamet Mujiono di segmen obrolan kandang sapi. Organisasi adalah sebuah wadah yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Dan pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat menginspirasi. Dia kompeten dalam bidang organisasi dan sudah banyak pengalamannya. Pasti kalian penasaran kan? Akan kita panggil Mbak Vina. Monggo Mbak Vina. Selamat malam Mas. Malam. Gimana kabarnya Mbak Vina? Alhamdulillah sehat nih. Sehat. Mbak Vina kok gini ya, kelihatannya kok sedikit berbunga-bunga, itu ada apa sih? Oh ya, memang karena mood yang baik itu diawali dari hati Mas. Jadi kita harus selalu bahagia supaya mood kita baik dan aktivitas kita menjadi lancar sehari-harinya. Oh gitu, Ya. nggak ada hal lain. Nggak ada. Itu kan katanya sih dapat kabar beberapa bulan lagi mau nikah. Bener Mbak? Didoakan yang terbaik saja. Semoga bisa cepat. Waduh, saya dapat undangan? Oh ya pasti. Pasti? Pasti semua. Oh semua. Nih, mungkin saya tidak akan membahas soal itu, Mbak. Ini Mbak Vina itu kan pengalaman di bidang organisasi, khususnya itu IPPNU, ya kan? Itu pengalaman apa yang didapat dari mengikuti organisasi itu, Mbak? Mungkin cerita sedikit ya. Awalnya itu sebenarnya saya bukan dari IPPNU. Jadi saya mengawali organisasi itu di Madrasah Sanawiyah dulu, MTS Al-Fatah Talun. Itu saya mengikuti OSIS terlebih dahulu. Dan alhamdulillah sampai ke SMK. Ke SMK pun saya masih ikut di OSIS. Dan saya mengenal IPPNU pun setelah lulus itu. Baru saya gabung di IPPNU. Sebenarnya di sekolah juga sudah, tapi mungkin belum fokus karena masih banyak organisasi yang saya ikuti seperti itu. Oh gitu. Itu IPPNU itu apa sih, Mbak? Jadi Sebenarnya? IPPNU itu adalah organisasi di Badan Otonom NU ya, yang setara dengan IPNU. Jadi tapi IPPNU itu adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yang anggotanya adalah pelajar putri. Putri. Ya. Itu kalau sama IPNU itu ada kaitannya nggak? Ya, ada. Karena dari sejarahnya saja dulu, sebenarnya terbentuk itu adalah IPNU Putri. Tapi seiring berjalannya waktu menjadi Ikatan Pelajar Putri. Terus berganti lagi menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Dan sekarang berubah lagi menjadi IPPNU. Itu sebenarnya organisasi IPPNU itu tujuan paling utama itu untuk apa, Mbak? Sebenarnya? Kalau kita berorganisasi di IPPNU itu sebenarnya tujuannya supaya anak-anak perempuan di setara pelajar itu supaya ada wadahnya untuk terus mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Itu kan di bawah naungan NU ya? Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Nah, itu apa yang membuat Mbak Vina itu tertarik, Mbak, untuk masuk ke IPPNU? Jadi yang membuat saya tertarik untuk masuk di IPPNU, khususnya di pimpinan ranting Desa Jolotigo. Jadi selama saya berorganisasi itu, saya dulu ikut pertama tahun 2016 IPPNU di Jolotigo, itu pertama terbentuk yang diketuai oleh Mbak Diah Istiqomah dan Mas Junaidi. Kemudian dari situ seiring berjalannya waktu sempat naik dari acaranya jalan, kemudian untuk acara-acara yang ada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaahnya juga jalan, tetapi itu sempat vakum beberapa
bulan atau mungkin ada 1 tahun. Kemudian kita mengadakan lagi pemilihan ketua lagi, dan alhamdulillah atau apa ya saya menyebutnya, saya terpilih menjadi ketua bersama rekan Aldi dulunya. Nah, di situ saya pengen IPPNU di Desa Jolotigo itu kembali ada dan aktif lagi. Dulu waktu saya pertama-tama jadi ketua itu sulit, Mas. Soalnya dari yang rutinan itu yang hadir cuma 5 anak, atau mungkin yang hadir cuma ketuanya dan pengurus hariannya saja. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, sekarang sudah pergantian ketua lagi. Sekarang malah IPNU dan IPPNU sudah menjadi organisasi favorit anak-anak muda nih sekarang. Amazing. Seperti itu. Itu awal-awalnya ada kendala nggak pas mulai IPNU terbentuk di Jolotigo itu pas Kalau pertama? kendala mesti ada dari kita ngumpulin anggotanya, kemudian kita kan jarak antar dukuh kan jauh-jauh ya Mas, dari Dukuh Purbo, Dukuh Simbar, kemudian ke Jolotigo kan itu jauh. Jadi itu sedikit menyulitkan waktu kita untuk mencari anggota, karena kan zaman dulu kan belum banyak anak-anak yang sudah bisa naik motor seperti sekarang. Jadi dulu itu pernah kita mencari anak rutinan di Dukuh Simbar itu dari Jolotigo jalan kaki itu pernah. Waktu pertama ada organisasi. Luar biasa gitu. Berarti perjuangannya itu sangat luar biasa. Iya. Itu ada nggak program unggulan dari IPPNU? Kalau program unggulan, mungkin kalau dari IPPNU di daerah bawah itu sudah banyak program-program unggulan yang mereka agendakan. Tetapi di sini saya pengennya di Desa Jolotigo terutama itu kita fokus ke pengkaderannya dulu. Kemudian setelah itu saya pengennya tertata administrasinya seperti itu. Jadi untuk acara yang lain-lain itu mungkin ada tapi belum kita fokuskan saat ini. Berarti kan itu kan soal program itu kan tidak melulu dengan bisa dikatakan soal keagamaan saja ya. Berarti kan sosial kemasyarakatan juga ada. Itu berarti salah satu dari itu kendala itu kan soal pengkaderan. Ya. Itu cara biar pengkaderan itu semakin banyak itu gimana, Mbak? Cara pengkaderannya kita melakukan yang terutama kita harus rutin dan konsisten melakukan rutinan bulanan. Itu adalah salah satu cara kita untuk menarik rekan dan rekanita untuk bergabung bersama kami. Karena kalau dari pengurusnya saja sudah tidak konsisten kan, yang jadinya pengen ikut di bulan depan, tapi kok kita nggak ada rutinan, jadi tertunda lagi seperti itu. Oke. Dan itu Mbak, siapakah yang bisa masuk di IPPNU? Jadi yang bisa masuk di IPPNU itu kan yang namanya saja Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi seluruh pelajar yang berusia 12 tahun ke atas itu bisa ikut di organisasi IPPNU. Tapi kok semisal kita sudah tidak sekolah nih, tapi ingin ikut di organisasi, itu boleh-boleh saja asalkan usia kita masih usia pelajar seperti itu. Nah, itu soal kegiatan di Jolotigo itu apa saja, Pak? Kegiatan Jolotigo. Iya. Kemarin kita banyak program program kegiatan, yaitu dari bulan Ramadan kemarin kita mengadakan buka puasa bersama, kemudian ada takbir obor, ada juga kita ikut meramaikan di haflah akhir sanah madrasah Desa Jolotigo seperti itu. Nah itu Mbak, keuntungan masuk IPPNU itu apa Mbak? Manfaatnya? Kalau manfaatnya itu banyak ya Mas. Selain kita jadi banyak punya teman, kita juga bisa belajar banyak dan juga bisa menambah pengalaman. Wah luar biasa. Nah ini harapan ke depan untuk IPPNU khususnya di Jolotigo.
harapan kedepannya seperti yang saya ucapkan tadi, saya pengennya terus ada regenerasi, jangan ada vakum untuk organisasinya, dan juga sedikit demi sedikit administrasinya bisa tertata, dan saya pengennya nanti di organisasi itu ada yang namanya lembaga ekonominya. Lembaga ekonominya. Supaya kita bisa mendapat suplai dana dari lembaga tersebut seperti itu untuk kegiatan. Oke. Dan itu Mbak, itu berarti kan ya, tolong ceritakan keterlibatan IPPNU itu di Jolotigo Mbak. Keterlibatan IPPNU. Iya di Jolotigo. Sebenarnya banyak sekali ya keterlibatan IPPNU. Jadi IPPNU itu kan banom terbawah ya. Jadi dengan adanya IPPNU itu nanti kedepannya Banom Nahdlatul Ulama yang akan datang itu sudah mudah Mas. Semisal di IPPNU kan sudah ada Makesta. Jadi di IPPNU itu nanti ada jenjang pengkaderan. Ada Makesta, ada Lakmut, dan juga ada Lakut. Nah nanti setelahnya itu saya berharap jadi yang tadinya IPPNU ketika sudah usianya beranjak dewasa itu sudah bisa otomatis masuk ke Fatayat, nanti lanjut lagi ke Muslimat seperti itu. Jadi IPPNU itu bisa dikatakan sebagai dasarnya. Oh, luar biasa. Itu Mbak, soal keterlibatan itu tadi ya. Itu harapan untuk adik-adik untuk kedepannya. Harapannya saya pengennya mungkin untuk sekarang itu buat rekanita ya, kita menyebutnya kan rekanita. Buat rekanita sudah banyak yang ikut kita berorganisasi untuk kegiatannya, untuk kita belajar barengnya, amalannya, mungkin sudah banyak. Tapi harapan saya itu pengen kader-kader IPPNU itu tidak hanya kader yang hanya sekedar ikut, tapi juga kader yang melalui proses pengkaderan. Jadi itu tahu perjuangannya seperti itu. Oke. Dan untuk kedepannya lagi program Mbak, soal program biar IPPNU di Jolotigo ini semakin maju. Kalau program supaya maju itu tadi saya pengen ada lembaga ekonominya itu jalan, entah itu kita nanti bareng-bareng nanam bibit tanaman, itu kan semisal kita nanam bibit tanaman pisang, nanti kan hasilnya bisa kita masukkan untuk keperluan organisasi. Luar biasa. Itu kalau soal kan organisasi itu kan harus ada yang namanya sumber daya. Dalam hal itu sumber adanya soal finansial lah itu. Itu mencarinya itu di mana Mbak? Mendapatkannya itu di mana? Biasanya? Iya. Kalau IPPNU kan belum ada sumber dana yang sudah tetap ya. Kalau semisal kita di sekolah kan sudah ada dari kepala sekolah. Kalau IPPNU kan di masyarakat, langsung ke masyarakat, nggak ada yang menaungi seperti itu. Jadi kita kalau semisal pengen ada acara ya kita cari dana sendiri. Nah itu kita masuk sukarela ke banom-banom NU itu, ke ketua ranting NU-nya atau ke jamaah Fatayat, Muslimat, jamaah tahlil seperti itu. Kita mintai door to door ke rumah-rumah seperti itu. Ini kan tadi saya kan mempertanyakan soal program-programnya gitulah. Ini ada nggak program terdekat untuk waktu-waktu ini Mbak? Untuk hari ini? Untuk minggu depan tanggal 16 17 kita akan mengadakan Makesta. Makesta itu yang tadi saya ucapkan adalah jenjang pengkaderan yang pertama untuk kita merekrut anggota-anggota baru. Nah itu isi dari Makesta itu apa? Nanti di Makesta ada kita menyampaikan beberapa materi supaya rekanita yang masuk ke IPPNU itu sudah tidak dengan kepala kosong lah. Maksudnya kita sampaikan materi supaya mereka itu paham bahwa di IPPNU itu nantinya seperti ini, ada ajaran seperti ini. Nanti kan banyak ya, ada mengenai ke IPPNU-an, ke NU-an, ke Aswajaan juga.
Seperti itu. Oh gitu. Berarti Makesta itu sebagai dasar. Dasar. Ya kan, dasar yang pengkaderan yang pertama. Nah, pengenalan atau Ya. pengenalan ya. Ya, bisa disebut juga dengan pengenalan lah. Pengenalan gitu ya Mbak. Oke. Berarti di dalam Makesta itu pengenalannya itu bukan cuma soal keagamaan kan? Ya. Itu soal apa saja Mbak? Di situ kita nanti kenalkan dengan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dengan materi kepemimpinan dan juga bagaimana kita menjadi anggota organisasi yang baik. Nanti ada juga materi keorganisasian seperti itu. Oke. Ini Mbak. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Mbak Vina. Mungkin kan ini acara hampir selesai ini. Nah, untuk itu mohon Mbak Vina memberikan sepatah, 2 patah, bahkan 3 patah nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ya, biar menginspirasi kepada penonton lah itu. Biar nanti kan adik-adik supaya melihat itu saya termotivasi nih. Kan biar ikut terus soal pengkaderan biar bisa lebih berkembang. Ya, mohon. Mungkin saya karena ini bahas tentang IPPNU ya, saya teringat dulu waktu saya mengikuti Lakmut ada satu pemateri yang mengatakan, dan itu sampai sekarang menjadi semangat saya karena mungkin saya sudah tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi kata-katanya itu seperti ini: jika niatmu itu untuk belajar, maka apapun itu akan jadi pelajaran. Tetapi kalau niatmu sudah salah, maka pelajaran pun itu akan percuma, sia-sia. Amazing. Mungkin teman-teman apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Vina itu sebuah pelajaran yang sangat baik sekali. Apalagi di dalam organisasi itu yang namanya pengkaderan tadi adalah nilai yang utama untuk membentuk sebuah wadah yang nantinya akan maju. Mungkin dari saya dan Mbak Vina cukup sekian. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.